adik-adik minggu lalu. Ini dia. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Halo Kak, nama saya Desti Sitorus. Saya sudah menghafalkan ayat hafalan di Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Terima kasih Kak. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Terima kasih. Shalom, saya akan menyanyikan lagu Dalam Suka Duka. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Terima kasih. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Shalom, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan saya dari Matius 5 ayat 10, yaitu berbahagialah kepada orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Terima kasih. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolah dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun yang terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Terima kasih. Terima kasih. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Terima kasih. Suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun yang terjadi ku kan tetap tersenyum. Terima kasih. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiayai oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku akan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku akan tetap tersenyum, diolok dihina aku akan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Terima kasih. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Terima kasih. Salam Kak, selamat hari Minggu. Nama saya Jeremy Joseph Noah. Saya akan membacakan ayat firman dari Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Terima kasih Kak. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Salam Kak, selamat hari Minggu. Nama saya Jeremy Joseph Noah, kelas Sholat Fide. Saya akan menyanyikan lagu Suka Dukaku. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Terima kasih Kak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Terima kasih. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena aku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Terima kasih. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat nih PR adik-adik yang mengerjakan minggu lalu. Nah sekarang kita mau ibadah dulu. Kita angkat satu pujian kita, lagu Segala Puji Syukur. Bikin
Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan bapaklah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat jemaat-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap seperti biasa adik-adik kabarnya selalu sehat. Untuk hari ini kita memang ibadahnya tidak hari Minggu, kita ibadahnya hari Jumat, yang dimana akan kita ingat itu adalah Jumat Agung. Nah, saat ini kita mau dengar firman. Kakak mau adik-adik siapkan Alkitabnya. Ayo, masih ada yang tidak punya Alkitab atau tidak menyiapkan Alkitabnya? Langsung diambil ya adik-adik. Lalu adik-adik boleh ambil sikap berdoanya, karena sebelum membaca Alkitab kita harus berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini, karena kami pada hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, amin. Baik adik-adik, sekarang adik-adik boleh buka Alkitabnya. Kita buka dari Yohanes 19 ayat yang 17 sampai dengan ayat 24. Kakak ulang ya. Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Sudah ketemu adik-adik ayatnya? Kalau sudah, kita boleh baca sama-sama mulai dari perikopnya. Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan ayat yang 24. Yesus disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Kita sudah baca ya firman Tuhan yang tadi dari Yohanes. Dari yang firman yang tadi sudah kita baca sama-sama, sepertinya kita sudah tahu ya seperti apa kondisi Tuhan Yesus saat itu. Sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang firman Tuhan untuk bagaimana perjalanan Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Adik-adik tahu kan, seperti contohnya Tuhan Yesus dikenakan mahkota berduri. Nah, sebelum kita lanjut, kakak mau kasih tahu dulu tema kita pada hari ini di Jumat Agung ini adalah tanda paku di kaki dan tangan. Kenapa seperti itu temanya? Karena kan adik-adik sudah sering lihat ya bahwa kalau Tuhan Yesus disalibkan itu kaki dan tangannya dipaku. Oke, kita lanjut lagi ya. Nih, Tuhan Yesus itu kan turun ke dunia sebagai manusia biasa pada umumnya. Tuhan Yesus merasakan sakit, Tuhan Yesus merasakan sedih, Tuhan Yesus juga merasakan takut. Dari mana kak Tuhan Yesus takut? Adik-adik waktu itu baca firman Tuhan kan,
bahwa Tuhan Yesus merasa takut ketika lagi berdoa. Nah, di situ Tuhan Yesus sama seperti kita, manusia seperti biasa. Bahkan Tuhan Yesus itu adalah anak seorang tukang kayu. Tuhan Yesus tidak seperti anak yang banyak duitnya, teman-teman yang banyak mainannya, tidak seperti itu. Tapi Tuhan Yesus hanya seorang anak tukang kayu. Kemudian Tuhan Yesus ini datang ke dunia, dia sebagai juru selamat. Juru selamatnya kita semua umat manusia. Tapi pada saat ini Tuhan Yesus mau disalibkan. Dan juga adik-adik sudah pasti tahu Yesus disalibkan di mana, itu ada di ayat 17 tadi. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat bernama tempat tengkorak, atau yang biasa kita sering sebut itu adalah bukit tengkorak atau Golgota. Nah, itu adik-adik harus ingat ya, Golgota itu adalah bahasa dari Ibrani. Kemudian yang menyatakan Yesus adalah Raja ini sebenarnya adik-adik kalau tadi simak bacaannya ya, itu ada di di ayat yang ke-22 yang tadi Pilatus bilang, apa yang kutulis tetap tertulis. Karena kan sebelumnya di ayat yang ke-19 adik-adik boleh lihat di situ kan Pilatus bilang, pasang juga tulisan di atas kayu salib itu yang bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yang artinya ketika itu Pilatus memberikan pengakuan bahwa Yesus itu adalah raja orang Nazaret, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, tapi prajurit-prajurit di situ sebelumnya bilang tuh, kan dia bilang gini, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bikin bahwa Tuhan Yesus yang mau minta pengakuan. Karena kan prajurit ini kan menghukum Yesus karena Yesus melakukan kesalahan. Yesus dituduh sebagai mengaku-ngaku orang raja, mengaku-ngaku orang yang datang dari surga. Nah, prajurit-prajurit ini bilang, makanya kenapa sih kok harus dibilang kita harus mengakui Yesus itu sebagai sebagai raja? Bilang aja seperti ini kan, aku adalah raja Yahudi. Nih, itu kan tadi kakak bilang di ayat yang ke-21. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan kau menulis raja orang Yahudi. Tuh, adik-adik bisa lihat sendiri ya betapa Tuhan Yesus itu sangat tidak disukai sama prajurit-prajuritnya. Nah, kemudian habis itu kalau misalnya Raja Pilatus saja sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai raja, kita pun juga harus mengakui Yesus itu adalah raja. Kemudian adik-adik dari penyaliban Tuhan Yesus ini, tadi adik-adik kalau sempat menyimak lagi bahwa di ayat yang ke-18, coba adik-adik perhatikan di ayat 18, di situ dikatakan bahwa yang disalibkan itu bukan hanya Yesus seorang, tapi Yesus berdampingan, di kanan kirinya itu ada 2 orang. 2 orang itu adalah orang yang jahat, kanannya orang jahat, yang kirinya juga orang jahat. Sempet nggak adik-adik mikir gini, kok Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan orang-orang jahat, padahal Yesus itu tidak jahat? Nah, sama seperti adik-adik di dalam kehidupan kita. Misalnya kita lagi bermain, ada 3 orang nih lagi main, ada 1 orang yang melakukan kesalahan, tapi ternyata semuanya kena nih. Adik-adik yang tidak melakukan kesalahan kena juga. Nah, dari sini kita melihat Tuhan Yesus dituduhkan hal-hal yang tidak benar, ya, sampai bahkan Tuhan Yesus harus dipukul, harus menggunakan mahkota duri, dihina-hina, diludahi banyak orang, tapi Tuhan Yesus tetap diam dan menerima.
Nah, sikap adik-adik adalah adik-adik juga harus menerima. Ketika misalnya memang adik-adik ada di posisi adik-adik, kok saya disalahin mulu ya, kok aku disalahin mulu. Nah, sikap adik-adik adalah mengalah. Mengalah itu bukan berarti adik-adik kalah. Sama seperti Tuhan Yesus. Menurut prajurit-prajurit tadi itu, Tuhan Yesus sudah kalah karena Tuhan Yesus sudah disalibkan, sudah mati. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah menang. Tuhan Yesus sudah memenangkan perang yang dimana Tuhan Yesus akan menyelamatkan semua umat manusia. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Mengapa prajurit-prajurit itu mengatakan Tuhan Yesus kalah? Karena pada zaman dahulu itu lambang salib itu adalah lambang yang menurut mereka tuh lambang salib itu lambang yang hina. Lambang salib itu adalah satu penghukuman yang dimana orang-orang yang bersalah itu akan dihukum, akan dipukul, akan disalibkan. Tapi ternyata setelah Yesus disalibkan ada timbul hal-hal baru. Ada mencerminkan dalam salib itu Yesus menyatakan keagungannya, menunjukkan kemuliaan yang Tuhan punya, bukan lagi suatu penghukuman atau penghinaan. Nah, makanya kenapa ketika Tuhan Yesus itu ada hidup baru? Yang dikatakan itu karena ketika Tuhan Yesus mati, ada kehidupan baru, ada kemuliaan, ada keagungan yang Tuhan bawa, dan itu adalah satu ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus mau menerima siksaan, tuduhan tanpa membela loh. Tuhan Yesus nggak bilang seperti ini, yaudahlah daripada saya nanti dihukum, nanti saya disalib, mendingan saya bilang aja deh, iya saya tidak melakukan itu. Bisa tuh Tuhan Yesus lakukan itu, tapi Tuhan Yesus tidak bilang seperti itu. Tuhan Yesus tetap menerima tuduhan yang diberikan, dan itu mengapa Tuhan Yesus mengalah untuk menang. Karena kebenaran itu akan tetap menjadi kebenaran adik-adik. Sebaik apapun adik-adik meskipun dituduh, adik-adik melakukan kebenaran itu akan tetap ada. Kebenaran itu akan tetap terlihat. Yang harusnya adik-adik tadi disalahkan, tiba-tiba yang lain melihat, oh ternyata dia ini tidak bersalah, dia ini hanya diam karena dia nggak mau menimbulkan masalah yang lain, dia tidak mau bertengkar. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Kemudian juga kita lihat juga, pernah nggak sebelumnya nih ya adik-adik merasa Tuhan Yesus itu meminta bayaran kepada kita, meminta apa yang kita punya. Contohnya misalnya adik-adik punya kepintaran, terus Tuhan Yesus bilang gini, karena saya sudah menebus dosa-dosamu, saya mau minta kepintaran yang kamu miliki. Diambil sama Tuhan Yesus. Kira-kira adik-adik pernah merasa seperti itu enggak? Coba adik-adik ingat lagi, pasti adik-adik bilang gini, enggak sih kak, buktinya sekarang saya udah semakin besar, semakin diberi kesehatan, nafas kehidupan yang gratis yang Tuhan berikan. Terus juga kepintaran yang saya punya, talenta yang saya punya pun semakin lama semakin berkembang. Pikiran saya juga semakin lama semakin bijak. Saya memiliki teman yang banyak. Nah, artinya Tuhan Yesus tidak mengambilkan apa yang sudah adik-adik punya. Nah, di sini kita diajarkan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu tanpa imbalan. Nah, adik-adik pun juga harus seperti Tuhan Yesus ketika menolong teman-teman, ketika memberikan pengorbanan untuk sesama teman-temannya. Jangan pernah mengharapkan imbalan. Sama seperti Tuhan Yesus itu tidak meminta imbalan, tetapi cuma satu yang Tuhan Yesus mau. Kita harus memuji Dia, karena Tuhan merasa bahwa kita harus tetap memuji Tuhan Yesus. Hanya satu yang kita puji, yaitu Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di sorga. Nah, di sini kakak mau adik-adik bisa menyimpulkan bahwa adik-adik itu harus seperti Tuhan Yesus ya, karena
kita lanjutkan di ayat 22, di ayat yang ke-23 dan di ayat yang ke-24. Di sini adik-adik boleh baca dalam hati. Di situ kan ada prajurit-prajurit itu mau membagi-bagikan jubah Yesus. Jadi pakaian yang Tuhan Yesus pakai ini bukan baju seperti ini adik-adik, bukan seperti yang kita pakai pada umumnya, tapi kayak jubah yang hanya kain, tidak ada jahitannya. Nah, di situ mereka mau membagi-bagikan jubah yang sudah Tuhan Yesus pakai sebelumnya. Yang ketika adik-adik belajar firman Tuhan tentang yang ada Tuhan Yesus pakai mahkota berduri. Nah, itu kan Tuhan Yesus pakai jubah keagungannya. Nah, di sini Yesus itu sebenarnya sudah diolok-olok juga adik-adik. Diolok-oloknya seperti apa? Seperti ini. Di ayat yang ke-24. Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Nah, di sini prajurit-prajurit ini mengolok Tuhan Yesus seperti ini adik-adik. Tuhan Yesus itu kan menurut mereka mengaku-ngaku sebagai raja, ya kan? Nah, berarti kan Tuhan Yesus ini posisinya adalah orang yang penting, orang yang luar biasa seperti Raja Pilatus. Nah, mereka mengolok-olok bahwa nih bajunya nih, siapa yang bisa mendapatkan baju dari raja orang Yahudi yang mengaku-ngaku raja nih, siapa nih. Nah, menurut mereka saking bajunya itu bajunya agung, baju yang sangat indah, yang harus kita punya, mereka harus mengadakan undian. Undian yang kita maksud adalah misalnya mereka mengadakan undian nih, ada kertas nih, dikocok nih siapa yang dapat. Nah, di situ itu juga salah satu firman yang sudah digenapi sama Tuhan. Karena apa? Itu kalau adik-adik bisa lihat di Mazmur 22 ayat 19, seperti yang di Yohanes yang ayat 24 ini, mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Berarti apa yang telah ditulis sama Tuhan itu akan dilakukan sama orang-orang juga. Seperti halnya yang prajurit-prajurit itu lakukan. Nah, kakak mau adik-adik juga jangan pernah melakukan penghinaan atau mengolok-olok teman. Lebih baik adik-adik coba mendoakan kalau misalnya adik-adik sedang dihina sama teman-teman. Misalnya adik-adik dihina seperti ini, tas kamu jelek, kamu gak bisa kan beli tas kayak aku. Nah, adik-adik gak usah hina balik orang-orang seperti itu, tapi adik-adik boleh mendoakan seperti bagaimana Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang mau menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, dari firman yang sudah kakak baca ini, semoga adik-adik bisa memahami terutama juga sejarah-sejarahnya yang kayak tadi Tuhan Yesus itu disalibkan di mana, di tempat tengkorak atau di Golgota. Nah, terus juga kalau adik-adik masih bingung, itu ada di atas kepalanya Tuhan Yesus itu yang ada di salib, itu kan ada tulisannya INRI, yang dimana tadi tertulis itu di ayat yang ayat yang ke-19, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, itu adik-adik simak lagi, tadi ada dari 3 bahasa, yaitu di ayat 20-nya ada bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan juga ada bahasa Yunani. Kalau adik-adik mau lihat di sini kakak akan kasih contohnya salib Tuhan Yesus yang ada tulisan INRI dan juga penulisan dari bahasa-bahasa dari yang tadi bahasa Ibrani, Latin, dan bahasa Yunaninya. Nah, semoga adik-adik tetap bisa menikmati ibadah Paskah ini, adik-adik bisa menerima berkat dari Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sekarang kakak mau kasih tugas ke adik-adik. Tugasnya itu mudah
mudah sekali. Kalau adik-adik sudah menyimak kakak menceritakan firman Tuhan Yesus, adik-adik pasti bisa mengerjakan tugasnya. Tugasnya itu adalah adik-adik menceritakan ulang tentang Yesus disalibkan, ya. Contohnya yaitu tadi adik-adik baca lagi aja dari Yohanes yang tadi kakak baca, dari Yohanes 19 ayat 17 sampai ke ayat yang 24. Adik-adik ceritakan ulang itu menggunakan video ya. Adik-adik boleh videokan ceritanya, nggak usah panjang lebar, singkat aja, tapi adik-adik jelaskan secara baik, secara urut. Oke? Kita sudahi dulu firman Tuhan hari ini. Kita mau siapkan lagi hati kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada berkat-Mu pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah melihat bagaimana Engkau disalibkan di Bukit Golgota Bapa. Kiranya Tuhan kami bisa berhikmat, kami bisa terus memuji nama Tuhan, kami bisa menghargai pengorbanan yang sudah Tuhan berikan di kayu salib, hingga pada saat hari ini biarlah kami bisa memuji nama Tuhan terus, kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Kemudian kami juga bisa Bapa menyiarkan berita firman Tuhan tentang penyaliban Tuhan Yesus yang mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mohon ampun, kiranya ampuni dosa dan pelanggaran telah kami perbuat, yang itu kami sengaja maupun tidak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih adik-adik, sehat selalu ya. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak sekarang kan hari Jumat nih, kenapa sih kita ibadah? Padahal kan kita ibadah setiap minggu, kenapa ya? Ada yang tahu nggak Bang? Ayo coba kita tanya ke Bang Jose nih, kenapa ya Bang? Tahu. Masa nggak tahu sih Bang? Hari ini kan hari Jumat Agung, ada penyaliban Yesus Kristus. Oh iya, benar banget adik-adik. 100 ya. Nah sekarang itu adik-adik adalah hari Jumat Agung, hari memperingati penyaliban Yesus di kayu salib. Nah kenapa sih Yesus harus disalibkan? Kenapa? Karena Yesus mencintai kita semua anak-anaknya. Nah untuk itu adik-adik kita angkat satu pujian kita, lagu Yesus disalibkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Terima kasih juga atas waktu yang Engkau berikan untuk melaksanakan kebaktian kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas firman-Mu yang telah disampaikan kakak sekolah minggu untuk kami. Kiranya firman-Mu dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami. Berkatilah kakak sekolah minggu dan orang tua kami. Kiranya Engkau selalu berikan kesehatan dan panjang umur. Dan untuk teman-teman saya, kiranya selalu disertai oleh sukacita. Ampunilah dosa kami dalam sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya, dan persembahannya akan diberikan ke orang tua. Nanti orang tua akan memberikannya kepada gereja. Kita mau menyanyikan satu lagu, Yesus menginginkan damai. Yesus menginginkan
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dan kasih Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.